Waspada. Nah, di situ diceritakan Jian tersebut mampu menemukan apa yang diinginkan oleh Srigati. Nah, si Srigati kan tadi ingin menemukan mustiko yang hilang, mustiko Tirta itu tadi yang hilang itu tadi. Nah, Srigati pada saat itu telah mengetahui bahwasanya pusaka tersebut berada di negara Senggo. Maka pada saat dia berangkat menuju ke negara Srenggo itu tadi, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon, tokoh maupun cerita yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, kita kan mengetahui bahwa wayang kulit memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya Jawa. Nah, lalu apakah ada lakon-lakon wayang yang dipentaskan di waktu-waktu tertentu dan acara-acara adat tertentu, Mas? Oh iya, Mas Bayu. Nah, jika Mas Bayu menanyakan tentang hal tersebut, tentang lakon-lakon wayang yang dipentaskan di acara-acara tertentu atau adat-adat istiadat tertentu khususnya di Tanah Jawa. Nah, biasanya kemarin saya juga setelah kita membahas di beberapa episode kemarin, salah satunya lakon Murwokolo pada Rokolo kemarin, bahwasanya lakon tersebut juga dipentaskan di hal tertentu. Lakon Bathara Kala kemarin dipentaskan di untuk biasanya untuk wong ruwat, Mas Bayu. Bathara Kala yang istilahnya mengeluarkan tokoh Bathara Kala tadi atau lakon Murwokolo tadi dipentaskan hanya untuk acara-acara tertentu. Contohnya itu tadi ngruwat itu tadi, jika di Tanah Jawa ada istilah ngruwat itu tadi ngeluari istilahnya sesengsarane wong kuwi mau, Mas Bayu. Nah, ada juga Mas Bayu lakon-lakon yang saya ketahui, contohnya di salah satu lakon, yaitu lakon Udan Mintoyo. Udan Mintoyo tadi biasanya dipentaskan dikala biasanya di daerah tersebut jarang sekali turun hujan. Jadi mengalami musim kemarau tersebut biasanya masyarakat desa biasanya ada di kalangan Jawa Tengah, biasanya itu tadi istilah nanggap wayang, lalu lakon ini mau jaluk nindalange biasanya lakonnya Udan Mitoyo tadi. Udan Mitoyo ya Mas, Udan Mitoyo seperti itu. Jadi istilahnya di nganakne acara pentas wayang itu tadi, mengadakan acara pentas wayang kulit tadi, istilahnya biasanya untuk merangsang biar nantinya bisa turun hujan, kepercayaan mitos beberapa daerah yang ada di Tanah Jawa itu tadi, Mas Bayu, seperti itu. Nah, tentang lakon Udan Mitoyo tadi yang saya ketahui dari salah satu sumber yang ada di Serat Pustaka dimulai ketika di negara Purwocarita. Di situ ada rajanya itu Prabu Wisnupati. Prabu Wisnu tadi bersama patihnya itu Patih Sriyono. Itu tadi mereka berdua sedang membahas tentang berkurangnya hasil bumi banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang pada saat itu akan panen dan akan tumbuh pada saat tiba-tiba layu dan mati. Pada saat istilahnya di situ Purwocarita tadi mengalami pagebluk, bisa dikatakan seperti. Namun pagebluknya tidak pagebluk orang mati, jadi banyak sekali tanaman-tanaman tadi yang mati itu tadi, Mas Bayu. Nah, menurut sang raja Wisnupati tadi penyebab itu tadi karena negara Purwocarita tadi kehilangan pusaka yang bernama Mustiko Tirta Suraloyo. Mustiko Tirta Suraloyo hingga menyebabkan negara Purwocarita tadi dan jagat raya khususnya tadi mengalami musim kekeringan yang sangat panjang sekali, hingga membuat tanaman-tanaman yang akan tumbuh dan akan panen tadi mati semuanya. Nah, terus apa yang dilakukan Prabu Wisnupati, Mas, menghadapi masalah tersebut? Nah, sang raja pada saat lalu mengutus patihnya tadi untuk memanggil saudara dari Prabu Wisnupati
yaitu Prabu Bramaraja dari negara Gilingoyo atau negara Giling Wesi pada saat itu untuk datang, diundangnya untuk datang ke negara Purwocarita tadi untuk membantu mengatasi masalah yang sedang terjadi tadi di jagat raya khususnya itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi Prabu Wisnupati mengundang kakaknya yaitu Raja Negara Gilingoyo Ya, datang ke negara Purwacarita ya, Ya, Mas? akhirnya di situ patihnya tadi berangkat. Nah, di tempat lain di negara namanya negara Srenggo, rajanya tadi bernama Prabu Amitoyo. Ya. Prabu Amitoyo tadi memiliki patih yang bernama Patih Karkolo dan Patih Jinodo. Patih tadi dua. Nah, sang raja raksasa tadi diceritakan baru saja meminum namanya Tirta Kayangan lan Marcopodo, karena di situ si sang Prabu Amitoyo tadi ingin balas dendam kepada Prabu Wisnupati karena dia tidak suka jika si Prabu Wisnupati tadi menjadi raja di negara Purwacarita. Tapi penyebabnya kekeringan yang lama tadi karena air itu tadi Tirta Kayangan dan Marcopodo tadi selain dicuri oleh si Prabu Amitoyo. Nah, sang raja raksasa tadi mengutus kepada kedua patihnya Karkolo dan Jinodo tadi. Yang pertama Karkolo tadi diutus untuk mengawasi Kayangan, sedangkan si Patih Jinodo tadi diutus pergi untuk mengawasi negara Purwocarita dan negara Gilingoyo itu tadi, Mas. Oh, jadi penyebab kekeringan di negara Purwacarita itu ya, Mas? Ya. Prabu Amitoyo mencuri air Tirta Kayangan. Benar sekali. Nah, sedangkan di tempat lain di hutan Krendo Wahono, di situ ada Raden Srigati tadi sedang bersemedi. Dia bersemedi untuk mendapatkan wahyu supaya ia suatu saat nanti bisa menggantikan ayahnya itu Prabu Wisnupati tadi menjadi raja. Nah, di situ Srigati tadi diceritakan diserang oleh seekor macan. Lalu di situ dia berperang, macan tadi badar atau berubah menjadi Bathara Singa. Bathara Singa Jalma memberikan pesan kepada si Srigati tadi bahwasanya suatu saat nanti Srigati tadi akan bisa menjadi raja seperti apa yang dia inginkan. Nah, sang Bathara tadi lalu diceritakan pergi meninggalkan si Srigati untuk kembali ke Kayangan. Nah, sedangkan di negara Gilingoyo itu sendiri Prabu Bramaraja beserta 6 patihnya itu Patih Sutekna tadi sedang membahas juga tentang musim kering yang sangatlah panjang sekali, hujan tadi sama sekali tidak turun hingga menyebabkan susah mendapatkan bahan makanan karena tanaman-tanaman pada saat itu juga sangat pada saat itu juga mati pada saat itu. Nah, datanglah Patih Sriono, Patih Purwocarita itu tadi datang mengatakan bahwasanya dia diutus oleh Prabu Wisnupati untuk mengajak si Prabu Bramaraja tadi datang ke negara Purwocarita untuk mengudari masalah Wimau, Mas Bayu. Nah, terus apakah Prabu Bramaraja mau ikut Mas saat itu? Nah, di situ Prabu Bramaraja pun bersedia lalu bersiap-siap bersama Patih Sutekna tadi menuju ke negara Purwocarita. Nah, sedangkan di tempat lain di Kayangan Sapto Pratolo, Kayangan Bathara Antaboga, dia di situ bersama anaknya yang bernama Bambang Nagatmatmala. Nah, di situ juga dia juga sedang membahas tentang pagebluk, banyak tanaman-tanaman di jagat raya tadi yang mati itu tadi karena kekeringan. Nah, pada saat itu anak dari Bathara Antaboga itu tadi, si Nagatmatmala tadi diberikan 2 buah pusaka oleh si Antaboga yang bernama Pusaka Irata. Irata tadi memiliki cahaya berwarna gelap, sedangkan satunya berwarna Irataka tadi memiliki cahaya berwarna merah seperti itu, Mas Bayu. Nah, Bathara Antaboga lalu mengutus anaknya tadi supaya pusaka yang berwarna merah tadi untuk dimasukkan ke dalam sendang atau telaga yang dimiliki oleh Prabu Amitoyo. Nah, sedangkan yang berwarna gelap tadi diutus untuk dipendem atau ditanam di negara Purwocarita supaya nanti ya bisa membuat negara Purwocarita tadi kembali ke suasana yang adem, subur, istilah seperti itu, Mas Bayu. Nah, setelah menerima pesan itu tadi dan mendapatkan 2 pusaka, Bambang Nagatmatmala pun lalu berangkat menjalankan tugas dari Antaboga. Jadi si Bambang Tatmala diutus oleh Bathara Antaboga untuk menancapkan itu ya, Mas? Ya, benar sekali, kedua pusaka itu tadi. Nah, kembali di negara Purwocarita, Prabu Wisnupati pada saat itu bersama anaknya Raden Srigati dan yang satunya Raden Srinado pada saat menerima kedatangan si Prabu Bramaraja. Nah, mereka lalu pada saat itu mengadakan sarasehan, rembugan, membahas tentang keadaan yang buruk tentunya yang sedang mengancam di jagat raya tadi, tentang kekurangan bahan makanan tadi, yaitu sulit mencari bahan makanan dan hujan pada saat itu yang jarang sekali turun pada saat hingga membuat banyak tanaman untuk memenuhi kebutuhan pokok tadi mati seperti itu. Nah, Prabu Bramaraja pada saat itu diceritakan tidak mengetahui juga penyebab hal tersebut, malah di situ dia memberikan tantangan kepada
adiknya si Wisnupati tadi, untuk jika si Wisnupati berhasil ngudari masalah dan menyelesaikan masalah tadi, maka Wisnupati akan diberi hadiah atau ganjaran 2 orang putri anak dari Prabu Bromorodjo. Nah, terus apa jawaban dari Prabu Wisnupati saat itu, Mas? Nah, Prabu Wisnupati pada itu mengatakan kepada Bromorodjo, masalah yang terjadi tadi dikarenakan Jagatro tadi kehilangan sesuatu pusaka, yaitu pusaka Tirto Kayangan pada saat itu. Nah, bersamaan dengan itu dan juga ada raja raksasa yang ingin mencari balas dendam karena dia tidak suka kepada si Prabu Wisnupati pada saat itu. Jadi itu ya masih jawaban dari Prabu Wisnupati. Benar sekali. Nah, terus mendengar hal tersebut, Mas, bagaimana respon dari Prabu Bramaraja? Ya. Sebentar, Mas, belum Mas Kulit jawab, silahkan diminum dulu. Silahkan dilanjut, Mas. Nah, Prabu Bramaraja pada saat itu mendengar jawaban dari adiknya si Wisnupati tadi, dia lega, dia sangat senang bahwasanya ada rontong-rontong pepadang, istilahnya seperti itu. Lalu disederah Bromorodjo memberikan kedua anak putrinya tadi yang bernama Dewi Bremaniati tadi diberikan kepada Raden Srigati, sedangkan Dewi Bremaniuto tadi diberikan kepada Raden Srinodo. Nah, tentang pernikahan dari kedua anak itu tadi pernah kita bahas di episode sebelumnya. Jadi ada beberapa sanggit yang menceritakan tentang pernikahan anak dari Wisnupati tadi, Srinado dan Srigati. Nah, ya kita tutup dulu yang itu. Nah, selanjutnya kita bahas Udan Mintoyo. Nah, setelah itu datanglah si Bambang Nogotatmolo. Jadi Bambang Nogotatmo tadi malah datang ke negara Purwocarito. Dia mengatakan dia anak dari Ontobugo. Di situ lalu dia mengatakan dia ingin memberikan tumbal untuk bisa dipendam di negara Purwocarito supaya negara itu tadi kembali ayem tentrem. Nah, pusaka tersebut bernama Pusaka Iroto tadi, sama seperti yang diutus oleh si Ontobugo, untuk nantinya pusaka tersebut ditanam di negara Purwocarito supaya negaranya kembali subur makmur seperti itu. Nah, diceritakan sang raja pada saat melaksanakan tugasnya itu tadi menerima pusaka dari Nogotatmolo itu tadi, sama yang dikatakan oleh Nogotatmolo untuk bisa ditanam tadi. Akhirnya pada saat itu setelah pusaka Irato tadi ditanam di negara Purwocarito. Nah, tumbuh-tumbuhan istilahnya panganan pokok itu tadi seperti padi, jagung dan lain nanti bisa tumbuh kembali, bisa tumbuh subur tadi. Nah, Nogotatmolo pada saat juga mengatakan bahwa penyebab dari hal buruk yang sedang terjadi, jarangnya turun hujan tadi, karena di situ ada seorang raja raksasa dari negara Srenggo tadi bernama Prabu Amitoyo tadi mencuri Tirto Kayangan dan Marcopodo tadi untuk ditampung di sendang panguripan milik si Prabu Amitoyo. Nah, dan supaya air tersebut nantinya bisa menjadi istilah senjata makan tuane atau jebakan untuk Prabu Amitoyo sendiri, di situ si Nogotatmo juga mengatakan menjadi pesan oleh Ontobugo untuk memasukkan sebuah pusaka ke dalam sendang panguripan tersebut bernama Pusaka Iratoko itu tadi. Nah, Nogotatmolo pada saat memberikan pusaka tersebut kepada si Prabu Wisnupati. Nah, Prabu Wisnupati lalu mengutus kepada anaknya Raden Srigati tadi untuk melaksanakan tugas tersebut, Mas Bayu. Oh, jadi pusaka yang diberikan Bataran Antabuga tadi diberikan lagi kepada Prabu Wisnupati ya, Mas? Ya, lalu diberikan kepada Srigati itu tadi, Mas Bayu. Nah, sedangkan di tempat lain di Kayangan Suroloyo, para bidadari tadi merasa kepanasan ternyata. Dia merasa karena kehilangan Tirto Kayangan tadi. Dia merasa kepanasan pada saat ingin mencari air. Nah, di situ Pati Karkolo yang diutus Amitoyo tadi, dia melihat kejadian tersebut. Para bidadara dan bidadari tadi kebingungan, lalu dia merubah dirinya menjadi sebuah telaga. Karkolo tadi merubah dirinya menjadi sebuah telaga. Nah, para bidadari tadi melihat ada telaga, ada air tadi cerita, lalu dia mandi di telaga tersebut. Nah, telaga tersebut sebenarnya sebuah perangkap, perangkap. Di saat bidadari dan para bidadara tadi sedang mandi di situ, telaga tadi kembali berubah menjadi Karkolo, dan para bidadari berhasil diarangkan dan dibawanya pergi dari Kayangan Suroloyo. Nah, diceritakan pada saat kepergian tadi, Srigati tadi sedang berjalan juga, dia melihat kejadian tersebut. Lalu dia mengikuti Karkolo dan dia menyerang dari belakang. Dan itu terjadilah peperangan di antara Srigati dan Karkolo itu tadi. Nah, di situ diceritakan Karkolo pun kalah. Bidadari itu yang berhasil yang dipikut oleh si Karkolo tadi berhasil direbut oleh si Srigati dan dikembalikan oleh si Bathara Guru, dikembalikan ke Kayangan. Nah, Srigati pada saat itu diberikan sebuah ajian bernama ajian Kawaspadan.
waspada. Nah, di situ diceritakan Jian tersebut mampu menemukan apa yang diinginkan oleh Srigati. Nah, si Srigati kan tadi ingin menemukan mustiko yang hilang, mustiko Tirto itu tadi yang hilang itu tadi. Nah, Srigati pada saat itu telah mengetahui bahwasanya pusaka tersebut berada di negara Senggo. Maka pada saat dia berangkat menuju ke negara Srenggo itu tadi, Mas Bayu. Sedangkan di negara Srenggo itu sendiri, Prabu Amitoyo tadi menerima kedatangan dari Patih Jinodo yang diutus untuk menguasai negara Purwocarito. Nah, di situ Patih tadi mengatakan bahwasanya kedua negara, dan yaitu negara Purwocarito dan negara Gilingo tadi telah mengetahui tentang hilangnya kedua mustika air tadi yang hilang, mustiko Kayang, Tirto Kayang dan Tirto Marcopoto tadi. Nah, singkat cerita pada saat itu malah datanglah si Prabu Brahmaraja tadi mengamuk di negara Srenggo itu tadi. Nah, di situ terjadilah peperangan di antara Prabu Amitoyo raja raksasa tadi melawan si Prabu Brahmaraja. Terjadilah peperangan. Prabu Amitoyo sebenarnya pada saat itu kalah kan, tetapi mayatnya tadi lalu disegurkan ke dalam sendang panguripan tadi. Di situ diceritakan terjadi keanehan, si Prabu Amitoyo tadi bisa hidup kembali, dan di situ berulang-ulang kejadian tersebut, Mas Bayu. Dan Raden Srigati pada saat itu ceritakan telah sampai di negara Srenggo juga, lalu dia masuk ke dalam sendang panguripan tadi untuk mengambil mustiko Tirto Kayangan tadi. Nah, setelah diambil itu tadi dia juga membawa pusaka Iratoko tadi. Pusaka Iratoko tadi diceburkan ke dalam sendang itu tadi, hingga membuat sendang yang mau banyune adem di situ menjadi karena diceburi oleh pusaka Iratoko tadi. Si sendang panguripan tadi airnya menjadi panas, Mas Bayu, seperti itu. Ya, jadi Raden Srigati berhasil menjalankan tugasnya ya pada saat itu. Nah, diceritakan Prabu Brahmaraja tadi lalu berperang kembali melawan si Prabu Amitoyo. Di situ juga Amitoyo pun juga tewas kembali, dan pada saat itu Prabu Amitoyo itu tadi akan dimasukkan ke dalam sendang panguripan tadi. Biasanya urip maneh, tetapi setelah dicemplungi tadi si pasukan tadi tidak mengetahui. Lalu ketika dicemplungkan di situ air menjadi mumpal menjadi api, menjadi panas, hingga membuat raga si Prabu Amitoyo tadi hancur lebur. Jadi orang urip nih malah hancur lebur itu tadi, Mas Bayu. Nah, melihat kejadian tersebut, kedua patih dari sang raja raksasa tadi kebingungan wah raja ini mati, negara ini bedah. Akhirnya dia meninggalkan negara Srenggo itu tadi. Nah, Raden Srigati pada saat itu diceritakan lalu melemparkan mustiko Tirto Kayangan tadi ke angkasa, dan tiba-tiba akhirnya pada saat itu terjadilah hujan yang sangat dinantikan oleh para kawula negara Purwocarito dan negara Gilingoyo itu tadi, Mas Bayu. Nah, setelah kejadian masalah tersebut selesai, hujan pun juga turun, penyebabnya juga telah hilang. Nah, Prabu Wisnupati dan Brahmaraja pada saat itu datang ke negara Srenggo. Di situ lalu dia diputuskan bahwasanya Bambang Nogotatmolo, Bambang anak Yonto Bugo tadi diwinisuda menjadi raja di negara Srenggo itu tadi, bergelar Prabu Manindrotoyo. Nogotatmolo tadi menjadi raja di negara Srengga, yaitu Prabu Manindrotoyo. Nah, Prabu Brahmaraja pada saat saleh keprabuan atau turun tahta digantikan anaknya, yaitu Raden Bromo Sadoro menjadi raja, bergelar Prabu Brahmanaraja di negara Gilingoyo atau negara Gilingwesi. Jadi negara Gilingoyo tadi bisa dikatakan namanya menjadi negara Gilingwesi. Nah, karena si Prabu anaknya tadi di Bromo Sadoro tadi diwinisuda menjadi raja, dia menjadi raja di negara Gilingoyo yang kedua setelah menggantikan si Prabu Budowo atau Bromorojo tadi. Nah, sedangkan pada saat itu Prabu Wisnupati pas itu juga turun tahta, digantikan anaknya Raden Srigati menjadi raja di negara Purwocarito, ya bergelar Prabu Srimohopunggung yang pernah kita bahas kemarin. Nah, sedangkan anaknya yang bernama Raden Srinado tadi diwinisuda menjadi raja juga di negara Wiroto, bergelar Prabu Basuroto atau raja pertama negara Wiroto, yaitu Prabu Basuroto, Mas Bayu. Nah, akhirnya pada saat itu Prabu Wisnupati dan Brahmaraja akhirnya muksa kembali ke alam kadewatan. Nah, kedua dewa tersebut mengatakan kepada para dewa yang lain bahwasanya disitulah cerita akhir dari berakhirnya zaman Raja Dewa atau para dewa-dewa yang menjadi raja tadi, yaitu Bathara Wisnu menjadi raja, yaitu Prabu Wisnupati, dan juga si Bathara Brahma menjadi raja, yaitu Brahmaraja itu tadi. Mungkin itu dulu, Mas Bayu, cerita yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Salah satu lakon yang menurut saya juga cukup sakral
yaitu lakon Udan Amitoyo tadi dengan beberapa konflik-konflik itu tadi Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit. Sama-sama. Tadi nanti bisa dilanjut lagi cerita di episode selanjutnya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang lakon Udan Mintoyo yang dipentaskan di acara-acara adat tertentu dan juga merupakan era terakhir dari para dewa yang menjadi raja di muka bumi, kemudian kembali lagi ke Kahyangan. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.